Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala puji bagi Allah yang menciptakan kematian, al-maut, perpisahan jasad dan ruh, dan kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sebagai ujian, dan yang berhasil adalah yang memiliki ahsanu amala, orang yang paling baik amalannya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, asma Allah yang kita kaji Al-Muhsin, Allah yang maha berbuat baik. Dalam surat Qasas, Al-Qasas ayat 77, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita berbuat baik. Surat Al-Baqarah 195, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik. Hadirin, kalau kita simak surat tadi ya, tabarakalladzi, surat Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, yaitu Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya Allah menguji kamu, siapa di antaramu yang paling baik amalnya. Wa huwal azizul hakim, azizul ghafur, dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Hidup ini adalah ujian. Hidup ini adalah ujian. Dengan kematian, dengan kehidupan. Kematian ujian. Kita sudah berulang membahas bahwa ajal sudah ditetapkan. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat sudah ditetapkan ajalnya. Jikalau datang saatnya, tidak bisa diakhirkan, dimajukan walau sesaat. Tidak ada orang yang meninggal kecuali cuma satu sebabnya, waktunya tiba. Rahasia misteri kematian ada 3. 1 waktu, 2 tempat, 3 cara.
kita akan meninggal pada waktu yang ditetapkan. Kapan ditulisnya? Sudah tertulis di Lauh Mahfuz secara umum, tapi ditulis lagi pada waktu 120 hari di rahim ibu. Apakah usia bisa diperpanjang? Entahlah, catatan Allah di Lauh Mahfuz. Ada beberapa amalan doa, silaturahim, sedekah. Sebagian ulama memperpanjang umur kebaikannya jadi panjang dengan 3 hal. Sebagian lain umurnya memang hitungannya bisa ditambah, tapi tetap semuanya tertulis di Lauh Mahfuz. Kalau kamu doa ini, tidak doa ini, tidak ada yang keluar dari catatan di Lauh Mahfuz. Bagi kita kapan saja. Umur panjang tidak selalu jadi kebaikan, karena sebaik-baik di antaramu adalah yang diberi umur panjang penuh dengan kebaikan. Mau panjang umur tidak? Mau berapa? 200. Jawab. Capek? Sekarang aja udah capek ya. Saya suka bingung juga mau minta panjang umur. Mau apa? Bukankah kalau oleh Allah sudah dicukupkan bekalnya, lebih cepat pulang lebih baik. Bertemu dengan pencipta kita yang maha baik. Tapi kalau sudah cukup bekal, tapi kalau tidak cukup, memang sebaiknya cukup dulu. Mau apa lama-lama di dunia? Jadi kita harus sadar betul bahwa kita harus siap dengan perpisahan. Bisa orang tua duluan, bisa bapak, bisa ibu yang duluan, bisa anak-anak yang duluan, bisa yang sulung yang duluan, bisa yang bungsu, bisa semuanya sama-sama. Adik saya sudah duluan pulang. Waktu kena COVID Desember beberapa tahun yang lalu, AA dengan Syekh Ali Jaber selisih 1 hari. Sakitnya selisih 1 hari, masuk rumah sakitnya juga selisih 1 hari. Qadarullah, saya belum cukup bekal, sangat belum cukup, sehingga masih diberi umur untuk tobat. Semoga Syekh Ali sudah sangat dirindukan Allah, dipulangkan dalam usia muda, tapi sangat banyak kebaikannya. Sampai sekarang kajian-kajian beliau di YouTube sangat bermanfaat dan mengalirkan pahala. Usianya tidak panjang, jauh lebih muda dari AA, jauh. Begitulah. Ustaz Arifin Ilham sudah pulang muda. UJ sudah pulang duluan, masih muda. Tidak harus tua rupanya. Siap-siap saja. Berapa Egi usia? Egi 36, ada yang 37 juga. Siap-siap, bahkan ada yang 36,5 gitu. Ya, tidak ada salahnya siap. Ingat mati tanda kecerdasan.
Ayyul mu'minina afdal, siapakah orang beriman yang paling utama? Ahsanuhum khuluqa, orang yang paling mulia akhlaknya. Ayyul mu'minina aqyas, siapa mukmin yang paling cerdas? Aktsaruhum lil mauti dzikra, orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik. Wa ahsanuhum lima ba'da istidada, yang paling baik mempersiapkan untuk kehidupan sesudah mati. Jadi bahasan kematian jangan tabu, di rumah harus dibahas, jangan takut, bahkan harus. Yang kedua, kita akan mendatangi tempat kematian kita. Kalau qadarnya kita meninggal di satu tempat, kita akan ke sana. Kita akan ke sana. Pas di tempat itu nanti kita meninggal. Karena kita tidak bisa meninggal kecuali dicabut nyawa kita oleh malaikat maut. Tidak ada yang bisa mencabut nyawa kita selain malaikat maut atas perintah Allah pada waktu dan tempat yang ditetapkan Allah. Kita akan ke sana. Kalau meninggal di masjid, baguskah? Tergantung sedang apa dia di masjid. Kalau ahsanu amala, husnul khotimah. Tapi kalau nyolong sound system, jatuh, ketimpa sound systemnya, meninggal di diskotik, baik buruk? Kenapa saudara ragu-ragu? Takut salah? Tergantung. Kalau seseorang dakwah di sini mudah, tinggal duduk, saudara datang ke sini. Tapi ada beberapa hamba Allah yang jauh lebih hebat. Dia datang karena dilihat saudara-saudaranya banyak yang tertipu setan pergi ke diskotik. Dia datangi ke sana untuk berdakwah. Ini cerita tidak diharuskan meninggal di sana, ya. Saudara nunggu meninggal, ya. Dia udah keburu pulang, tidak jadi. Kita akan datang ke tempat kematian kita. Yang ketiga, cara. Saya tidak tahu caranya seperti apa. Yang paling indah adalah syuhada, syahid dunia akhirat. Itu meninggalnya langsung tanpa hisab. Tidak dimandikan dalam keadaan seperti itu, dalam perjuangan yang benar-benar, ya. Niatnya benar dan caranya benar, yang diperjuangkannya benar. Ada juga syahid yang syahid akhirat. Apa syahid dunia? Yaitu yang di dunia dianggap syahid tapi tidak diterima di akhirat karena salah niat. Nah, yang ada juga yang wafat seperti beberapa hadis, ada beberapa hadis tentang ini, ya. Kena taun, wabah, kena sakit perut, kolera dan sebagainya. Kalau dia orang beriman, itu juga bagian dari syahid. Dan tenggelam, itu bagian dari syahid juga, selain ada beberapa yang lainnya. Ada beberapa tayangan yang selalu terkenang, di antaranya Mang Odet, ya. Hari Jumat sedang sholat di masjid, siap untuk khutbah Jumat.
itu rezeki besar. Ini masjid sudah ada dari tahun kita bangun 2000 berapa 1994. Sudah lahir belum? Sudah ya. Alhamdulillah. Jarang yang meninggal hari Jumat di sini. Jamaah segini banyaknya, atau 5 lah di sini gitu. Kawan susah. Ada ibu-ibu yang dulu memang minta meninggal di masjid, ada dulu. Tapi segini banyaknya, puluhan ribu, susah ya. Hari Jumat di masjid dalam keadaan sholat, pasti dalam keadaan wudhu, siap untuk khutbah Jumat. Mintalah kepada Allah ya, supaya kita bisa meninggal di waktu tempat terbaik menurut Allah. Tapi yang penting-penting bagi kita cuma satu, husnul khotimah. Dimanapun, kapanpun, terserah Allah, cara apapun, yang penting mah husnul khotimah saja. Jadi pikirannya husnul khotimah terus. Nah, mengingat kematian, satu, jangan menunda kewajiban. Baru lulus tuh dari ingat mati. Baik kewajiban sholat, saum, zakat. Kita banyak yang sholat, banyak yang saum, belum tentu zakat malnya dia bayar. Hutang, yang mampu haji, bayar hutang-hutang di dunia, jangan banyak gaya modal hutang, mati nanti nyusahin. Tolong para orang tua, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, ada manusia mati meninggalkan. Janganlah, jangan membuat susah anak cucu kita. Sebisanya kita bayar, jangan ditunda-tunda. Jangan menunda tobat. Ingat mati, bersegera tobat. Kalau sudah mati, kita tidak bisa tobat. Tidak ada yang membahayakan hidup kita selain dosa kita. Yang lain tidak bahaya. Terbunuh sekalipun tidak bahaya. Yang bahaya adalah kita bergelimang dosa. Itu yang membuat celaka. Maka gimana supaya saya bisa tobat? Kenapa saya susah tobat? Kenapa orang susah tobat? Karena terlalu sibuk mencari-cari, memikirkan dosa kesalahan orang lain. Kalau kita terus ini ngaco, itu error, terus semua salah, hakul yakin dia tidak akan bisa lihat dirinya sendiri. Padahal kalau kita ingin memperbaiki kesalahan orang, perbaiki, tobatlah, perbaiki diri. Nanti Allah suka. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang tobat dan mensucikan diri. Kalau kita banyak tobat, bersegera tobat, kita digunakan oleh Allah untuk memperbaiki orang lain. Kalau kita tidak tobat, sibuk menyalahkan orang, susah. Allah tahu kita tidak tobat, Allah tidak gunakan kita untuk kebaikan. Karena kita juga sudah tidak berguna bagi diri kita sendiri. Orang yang tidak tobat, dia tidak berguna untuk dirinya sendiri sekalipun. Surat Al-Hujurat ayat 11. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun.
orang yang tidak tobat, manusia zalim. Jangan menunda kewajiban, jangan menunda tobat, jangan menganggap remeh maksiat. Tidak ada jaminan sedang maksiat hidup. Berapa banyak yang mati sedang maksiat. Biasanya orang yang meninggal dalam keadaan maksiat itu terbiasa melakukan maksiat. Aslinya begini hadirin, Allah kan menyaksikan kita berbuat maksiat, kita berbuat dosa, pasti ada dosa kita. Allah tutupi, orang-orang tidak ada yang tahu kita maksiat. Astagfirullahaladzim. Allah tutupi, sudah ditutupi, Allah gerakan hamba-hambanya untuk menasehati kita. Bisa lewat orang tua, bisa lewat guru, bisa lewat keluarga, tobat, bisa lewat penceramah, bisa lewat YouTube. Tidak ada ilmu yang manfaat yang sampai ke kita kecuali Allah yang menakdirkan. Termasuk saat ini, siapa yang dikehendaki Allah dapat ilmu ini, dia akan dengar. Sangat boleh jadi ada yang sudah maksiat datang ke sini dan sekarang jadi dengar, ya. Sesudah ini terserah, ini ujian. Ceramah ini ujian. Sudah didengar ilmunya, ini tidak kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Siapa yang hadir, siapa yang menyimak, pasti dengan izin Allah. Sudah berbuat dosa, sekarang dengar ceramah ini ingat mati. Nah, terserah sesudah itu. Kalau tetap berulang lagi, Allah sudah berulang mengingatkan dengan berbagai cara, tapi maksiat lagi, sudah. Biasanya nanti dimatikan dalam maksiat. Jadi kalau orang mati tertangkap atau mati berzina, itu pezina biasanya. Kenapa saudara jadi pucat beginian? Alhamdulillah. Takut itu karunia Allah juga. Ayo, jangan tunda tobat. Jangan nganggap remeh maksiat. Maaf ya, mengulang cerita. Ada seseorang yang sepertinya dianggap disesepuhkan di sebuah tempat, bahkan dia memimpin ketua sebuah organisasi kemasyarakatan. Keluar dari rumah, kalau tidak salah saya baca jam 10, jam 11 ada waria menjerit. Tahu kenapa menjerit? Ternyata dia berkencan dengan seseorang, bapak-bapak ini sudah 56 tahun dan mati itu di dekat waria itu. Terbuka aibnya, rupanya si bapak perilakunya seperti itu. Ya, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Tidak ada yang luput. Terus maksiat, ya pilihannya mati dalam maksiat, na'udzubillah. Jangan menganggap remeh maksiat. 4. Keberapa itu? Hitung sajalah masing-masing. Jangan menyia-nyiakan kebersamaan. Kita tidak tahu berapa lama lagi jumpa dengan ibu, bapak, suami, istri, anak. Tidak tahu.
Wallahu alam apa yang terjadi di Swiss ya. Kita sangat prihatin. Tadi kakaknya Kang Emil datang ke sini. Beliau bertukar pikiran, meminta saran juga. Kita tunggu saja pernyataan dari pihak yang berwenang atau dari kedua orang tuanya yang nanti mungkin ditegaskan oleh majelis ulama untuk selanjutnya doa bila sudah hari ke-7 belum ditemukan. Tetapi kita doa terus saja yang terbaik. Setiap doa akan kembali kepada pembuatnya. Nah hadirin, tidak, ini pelajaran besar. Tadi pihak keluarga Kang Emil menyampaikan kalau memungkinkan jadikanlah kejadian ini menjadi pembelajaran yang besar bagi siapapun yang mengikuti berita ini, sehingga menjadi kebaikan yang banyak untuk mengingat banyak kematian, tidak menyia-nyiakan kebersamaan, karena setiap saat kita bisa berpisah, betul? Berapa banyak yang keluar dari rumah mau sekolah dan tidak kembali lagi. Berapa banyak yang keluar dari rumah mau ke kantor dan itulah pertemuan terakhir. Termasuk Kang Odet, Mang Odet, pagi sarapan bersama, pamitan ke masjid, dan itu pertemuan terakhir. Berapa banyak juga yang pergi ke masjid dan itu pertemuan terakhir. Maaf ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ketika saudara pulang ke rumah. Tetap harus pulang. Jangan, kalau gitu itikaf, bukan begitu. Dan tidak tahu apa yang terjadi sedang itikaf. Kita di mana saja, yang penting husnul khotimah. Makanya nikmati kebersamaan itu. Jangan sia-siakan kebersamaan dengan kemarahan, kebencian, dengan hal-hal yang menyakiti. Dengan anak, kita tidak tahu berapa lama akan berpisah ya. Dengan suami, dengan istri, dengan ibu, dengan bapak. Jangan sia-siakan kebersamaan. Ini karena ingat kematian. Lalu apa yang terpenting, yang terakhir ini dalam ujian kematian ini, bagi kita yang masih hidup ya, agar kapanpun kita meninggal husnul khotimah. Jadi prestasi di dunia ini husnul khotimah hadirin, bukan gelar, pangkat, piala, jabatan, kedudukan, itu mah casing. Prestasi di dunia ini husnul khotimah, berakhir dengan akhir yang baik. Apalah artinya kekayaan, pangkat, jabatan, gelar, tapi kalau su'ul khotimah kan? Nah, supaya kita husnul khotimah, ahsanu amalan, akhir yang baik, ini sudah diberikan kuncinya, ahsanu amalan. Perbuatan yang terbaik itu niatnya lurus, caranya benar. Ini saja yang kita pikirkan setiap waktu. Niat, cara. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak lihat casing kita,
harta dan rupa, tapi Allah lihat hati dan amal. Sudah, fokus saja itu setiap waktu. Bahagia itu adanya pada hati yang bersih, amal yang diterima, itu bahagia. Kalau kita tidak bahagia, pasti itu bermasalah hati kita dan bermasalah dengan amal perbuatan kita. Loh, kenapa? Kalau hatinya baik dan amalnya benar bahagia, karena yang menggenggam kebahagiaan itu adalah Allah. Kita tidak usah silau dengan orang yang dapat kekayaan ini, bisnisnya maju, omsetnya melimpah ruah, karirnya melejit. Biasa saja. Itu tidak identik dengan bahagia. Siapa yang paling kaya lon itu siapa? Yang punya teflon, Tesla. Jadi teflon mah itu katel ya, apa dengan kekayaan seperti itu pasti bahagia? Oh, beda kapling. Dunia berikut isinya itu hanya untuk casing hati Allah. Jadi tidak usah silau. Dan orang kaya itu bukan karena hebat, enggak, cuma satu, karena Allah mau ngasih dah itu. Mungkinkah bodoh kaya? Mungkin tidak usah ngacung ya hadirinnya. Mungkinkah bodoh kaya? Coba gimana ceritanya bodoh kayaan? Iya, ini bapak kaya, punya anak satu-satunya, nggak naik aja, meninggal blek warisannya. Jangan pengen, dan sudah, wah enak dong, nggak naik terus kayak udah, beda kapling. Ini namanya juga ngelamun. Apakah kerja keras pasti kaya? Jawab, acungkan tangan yang kerja keras. Bapak kerja keras sudah susah kayaan gitu. Ini jujur pisan, kurang gimana kerja kerasnya tukang batu ya. Lah pokoknya nggak usah kagum-kagum sama dunia ya. Kagum itu kepada orang yang hatinya bersih, baik, dan amal solehnya melimpah. Itulah orang yang harus kita inginkan, kita seperti itu. Udah jangan suka kagum lihat dunia ini ya. Biasa weh. Semuanya milik Allah. Allah bagikan ke siapa yang Allah kehendaki, sesuka Allah. Penjahat sekalipun kasih, yakuza, gangster, mafia kasih oleh Allah. Koruptor kasih ya. Tapi tidak diberikan nikmatnya rezeki halal. Wah, tenang. Alhamdulillah. Kita mah tidak usah jadi orang kaya raya lah. Yang penting bayar zakatnya terbesar di dunia. Apa artinya nama kaya kalau tidak bayar zakat? Berarti dia mencuri hak 8 asnaf, benar? Sudah bayar zakat belum? Apa? Zakat fitrah. Alhamdulillah. Tidak boleh salah nanya. Lanjut. Nah, jadi supaya husnul khotimah, kita harus tahu semua kejadian ini ujian. Coba yang sekolah ini ya, pengen sekolah susah-susah masuk SD, masuk banyak PR, pusing 6 tahun tuh
mau ujian akhir, lulus alhamdulillah, mulai pusing lagi ya, cari SMP. Sama masuk SMA, lo tamat, tadi baru wisuda, aduh gembira, belum tahu pusingnya besok lusa. Mau kuliah, daftar kuliah, pengen kuliah ke ITB, ke kedokteran Unpad, masuk leng pusing, tugas, kurang tidur. Kata yang kuliah di sana ya, saya kuliahnya agak santai. Menjelang ujian, alhamdulillah lulus. Bahagia lama enggak? Tamat kuliah lebih menderita daripada tamat SMA. Cik atuh cari duit ke sana. Baik naon sarjana minta-minta, lebih menderita. Makanya jangan lulus. Astagfirullah, lulus. Astagfirullah, satu patah kata bisa dihisab ini. Lulus, siap-siap menderita. Berat ada. Nikah dong, leng, nyari jodoh. Emang akhwat banyak. Ada yang dia mau sama akhwat itu. Ujiannya akhwat itu mau sama teman kita. Waduh. Menjiwai ya. Aduh, ujian. Menjelang nikah teh ujian hadirin. Jadi jodoh jebet, bukan jebet, jreng. Apa langsung bahagia? Mulai eta. Mulai lagi kontrakan yang tadinya sekamar kurang, pengen punya anak, hamil, ujian tidak, ujian, mual, muntah, dan ngidamnya tuh enak lihat suami, bayangkan, aduh, ujian. Benar? Kenapa ketawaan? Menjiwai ya. Never ending. Jadi suami juga pengen punya anak ya, udah hamil besar, menjelang melahirkan, waduh tegang, berolah anak, mulai baby blues. Aduh, malam jaga bayi ya, bayi nangis, ibunya nangis, bapak nangis, jadi bertiga ya. Bener tidak nih? Jadi kapan bahagianya ya? Kan? Bahagianya kalau menyikapi kejadian dengan cara yang Allah sukai, itu bahagianya. Kalau ngarap-ngarap tidak ada masalah, tidak bisa. Ingin suami yang baik sekali tanpa kesalahan, itu malaikat, nggak ada ya. Saya ingin suami yang baik hati, pintar, soleh. Ya saudara ingin nggak apa-apa, tapi mau nggak orang itu ya kan? Kan masalahnya bukan kita mau sama dia, tapi dianya mau enggak. Allah yang ngebulak-balik hati. Ujian. Coba akhwat ingin punya suami yang ganteng sekali, nggak sampai senabi Yusuf lah, setengahnya ganteng pisan, mau? Dia belum tahu penderitaan. Banyak peminatnya, stres. Bapak mau punya istri secantik bidadari? Punten ya, tanpa meremehkan profesi, kalau nggak ngimbang Pak, istri pergi ke undangan, itu supirnya di luar aja. Bisa maaf ya, ini tidak merendahkan supir ya, tapi boleh jadi
tertekan kita, nggak ngimbang, nggak salah pilih punya suami itu, kayak nggak ada lagi itu. Oh, ujian, never ending. Apa artinya? Itu tamat-tamat hadirin, tamat kalau sudah tamat hidupnya. Jadi gimana tuh menghadapi hidup ini? Ya sudah, yang 4 rumus hidup itu, ada cuma 4 kejadian dalam hidup ini. Berbuat baik, tergelincir, dapat nikmat, dapat ujian, musibah hidup ini. Cuma 4. Kalau berbuat baik, apa kuncinya? Ikhlas hadirin, menihasep pisan. Sebetulnya sudah tahu hanya memberi kesempatan ya. Kalau berbuat baik kuncinya ikhlas. Nah, gagalnya kita menghadapi hidup diantaranya kurang ikhlas. Jadi lakukan sesuatu, jangan ngarep apa-apa. Ini rahasianya ahsanu amalan. Tidak usah ngarep-ngarep ingin dilihat, ingin dipuji, ingin dikagumi, ingin dihargai, ingin dibalas budi, ingin dicintai. Kalau sudah ingin begitu maka yang terjadi adalah sakit hati, kecewa, pedih, luka. Enggak ada bahagianya hidup ini bagi orang yang berharap, bersandar, melekat kepada makhluk. Boleh cinta? Oh harus, tapi jangan menuhankan makhluk. Jangan karena demi suami, demi istri, bukan karena Allah. Karena semua nikmat, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Nikmat apapun, dari yang terhalus sampai yang terhebat, cuma satu pemiliknya. Siapa? Allah. Cuma satu yang membagikannya. Siapa? Allah yang menggerakkan orang sayang ke kita, Allah yang menggerakkan orang membahagiakan kita, Allah yang menggerakkan. Jangan berharap ke makhluknya, berharap kepada yang menguasai makhluk. Makanya nggak ada cerita bahagia, mau rumah megah, mobil mewah, harta melimpah, penampilan indah, tapi hati nyantel ke makhluk, bergantung, bersandar, berharap, nggak ada lagi kebahagiaan. Kenapa? Karena Allah tahu hati kita menuhankan makhluk. Sudahlah hadirin, mau bahagia terserah saudara, mau tidak. Yang jelas setiap ucapan dicatat oleh malaikat, didengar oleh Allah. Mau bahagia telat, yang asli yang tadi hadirin, ini terlalu diiming-imingi. Bismillahirrahmanirrahim. Izin minum ya. Latihlah berbuat baik untuk suami, istri sebagai amal soleh. Bukan untuk dipuji, bukan untuk dihargai, bukan untuk dibalas budi. Tapi benar-benar saya tidak dihargai, nggak apa-apa. Ada waktunya nanti. Allah yang membulak-balik hati. Kalau didapati kita benar-benar ikhlas, sabar, nanti ada waktunya. Allah membulak-balik hati. Kita tidak bisa membulak-balik hati siapapun.
Kalau jadi penceramah, ujian bukan? Jawab, ujian. Enakan situ duduk gitu, makan, duduk, nyender, tidur. Yang ceramah ini ada ujub, bisa ujub, merasa diri lebih, ada sombong, menganggap remeh yang lain, menganggap remeh jamaahnya, ada ria, memamerkan ilmu, memamerkan suara, memamerkan hafalan. Belum tentu ini diterima oleh Allah ceramah begini. Ada dengki, di sana ternyata ada penceramah yang lain. Lagi ceramah, jamaahnya pindah ke sana, segede gini ada. Padahal boleh jadi ke sana ilmunya lebih manfaat daripada kita didengar banyak orang dan orang jadi rugi. Lebih baik pindah ke tempat lain yang lebih manfaat, kita aman. Banyaknya jamaah ujian atau bukan? Oh, ujian. Padahal jamaah itu ke sini ngaji, ke situ ngaji, ke sana ngaji. Ya. Banyaknya followers, subscribers, ujian bukan? Oh, itu berat sekali. Setiap bikin maksiat nyebar, gimana ngejarnya? Apalagi kalau viral, waduh, itu TikTok yang saya nggak berani lihat, nggak berani ngomong. Bisa saudara ngebayangkan dipikul oleh saya dosanya ya nggak? Medsos ini nggak tahu gimana tobatnya nih, nyebar kemana-mana, ditiru. Berbahagialah yang punya medsos, followernya cuma dirinya sendiri, aman, nggak usah maksa-maksain diri ingin banyak followers. Tidak ada apa-apanya. Yang ada apa-apanya cuma satu, Allah ridho atau tidak. Tidak terkenal di dunia, enggak apa-apa. Tidak penting jadi orang yang terkenal, tidak penting sama sekali. Yang penting itu kita disukai Allah. Kalau dengan terkenal Allah makin suka, ya terserah Allah. Kalau boleh milih nih ya saya ya, mending terkenal, mending biasa-biasa aja. Saya milih ingin biasa-biasa saja. Cuma udah takdirnya begini, ujian. Kemarin pakai masker jauh lebih aman, jarang ada yang tahu. Sekarang mulai dibuka, mulai ujian. Potret sana, potret sini. Pergi ke museum makhluk purba, orang datang lihat makhluk purba, binatang purba dipotret. Lihat saya potret juga, asa jadi barang purba juga ada. Kalau sudah diuji dengan dikenal orang, cenderung jaim, jaga image demi penilaian orang. Dah biasa-biasa saja. Kalau saudara takdirnya terkenal dan saudara ikhlasnya terkenal sendiri, tidak usah pengen terkenal. Ikhlaslah melakukan apapun ya. Gampang dibicarakan tapi perjuangannya, tapi di sana bahagia. Kurang ikhlas, kurang bahagia. Jangan ngarep apa-apa dari makhluk, bikin sakit hati. Kalau berbuat salah, ujiannya tergelincir, kuncinya apa? Segera tobat, enggak usah nanti-nanti, karena nanti belum tentu ada. Tergelincir sekarang, ambil air wudhu, cepat tobat, minta ampun, sesali,
minta oleh Allah betul-betul ditolong supaya lepas dan stop berbuat maksiat, hindari semua jalan menuju maksiat itu. Kalau saudara di kamar ada TV atau ada internet dan cenderung maksiat, keluarkan itu TV dari kamar. Kalau saudara berkawan dengan seseorang cenderungnya maksiat, jauhi. Bukan niat memutuskan silaturahim, tapi apa artinya kita datang kemudian jadi ahli maksiat? Kecuali saudara datang membantu dia bertobat, bagus. Kalau malah kita jadi ahli maksiat, udah lewat. Empat. Yang keberapa? Sebetulnya saya ngelewat nomor 3, tapi saudara diam aja, berarti saudara tahu sih, cuman membahagiakan saya kan. Saya harus positive thinking. Yang ketiga, ujiannya kalau diberi nikmat. Yang lulus yang bagaimana? Jawab atuh hadirin. Gini ya, saya tidak boleh mengharapkan jawaban, tapi nggak enak gitu kalau nanya, mumpung pertanyaannya simpel. Kalau tolong tafsirkan surat An-Nisa, diam kita ini. Kita bakal diberi nikmat, ujian atau bukan? Ujian. Apakah dengan nikmat pasti bahagia? Tidak, sama sekali tidak. Coba beli sepeda yang paling bagus, paling mahal, apa langsung bahagia? Kalah. Makin mahal makin nyiksa. Ingin diketahui orang. Udah pakai yang bagus, kata temen, pinjam punya siapa? Aduh, nyicil berapa puluh tahun, belum lagi takut codet ya, takut, belum lagi takut hilang. Ya maaf ya, semoga Allah menyayangi sahabat saya yang ngasih sepeda. Ini benar-benar pengalaman hadirin. Ada sahabat yang semoga Allah membalas kebaikannya, memberi sepeda A sebelum senang bersepeda. Ini ada sepeda bagus buat A supaya olahraga. Saya heran, kenapa dikasih sepeda mini? Udah tua pakai sepeda mini asa kurang nyambung. Pakai biasa sambil ayo sepeda mini ya, tapi demi pahala mengalir kepada yang ngasih, pakailah ke masjid tanpa beban. Biasa cuma rada malu-malu pakai sepeda mini. Saya nanya, kenapa sepeda mini? Itu bukan sepeda mini, itu sepeda lipat seli. Itu teh bagus. Coba lihat browsing, Masya Allah, sesudah tahu harganya, itu sepeda brongos Pak, yang tidak boleh nyebut merek. Seharga mobil bekas hadirin. Tergantung tahun ya. Ini edisi limited, hanya 1000 di dunia, gebuk lagi. Coba langsung, aduh, ngotorin hati itu. Ini sepeda bagus loh, waktu itu lagi mulai terkenal. Tapi jadi nggak tenang. Di masjid jadi tegang. Gimana ngoncinya? Masa di bawah sholat berjamaah ya? Aduh, main sepeda sendirian yang tadinya nyaman takut dibegal. Begitulah, akhirnya dilipat, masukin ke tas.
istirahat, tenang dia di sana. Pinjam sepeda pembantu, jernih lagi aja pikiran teh. Bukan tidak boleh, tapi percayalah, diberi nikmat itu belum selesai, itu baru diuji. Baru bahagia oleh Allah diberi kalau syukur. Jadi dapat sesuatu, itu baru ujian. Ayo, bahagia itu bukan pada sesuatu, tapi pada mensyukuri sesuatu. Fakana khairullah. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh menajubkan keadaan orang yang beriman, urusannya semuanya itu jadi kebaikan. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min. Tidak ada yang begitu kecuali orang yang beriman, yakin ke Allah. Diberi nikmat, dia bersyukur, fakana khairullah, maka itu baik baginya. Jadi kebaikan itu pada syukur, bukan pada karunia nikmat fisiknya. Makanya maaf ya, orang yang tidak tahu syukur, mau punya apapun tetap menderita. Dan hebatnya, dengan syukur sesuatu itu bisa dinikmati, dan yang belum ada diadakan oleh Allah. Ini hebatnya syukur, yang ada ternikmati, yang belum ada ditambahkan. Aduh, lezat. Tapi sedikit yang bersyukur. Syukurlah. Coba bangun tidur, iya, kolesterol naik ya, aduh ya, asam urat ya Maya, aduh, dasar cuaca ngaco, kacau pisan dunia teh, mendung ya barecek di mana, baju nggak ada yang kering, cilaka, terus saja dicatat setiap kata. Ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Saya meliur hidup teh, ret liur. Kenapa bangun tidak bahagia? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah ya Allah. Bahu agak kurang enak, insyaallah akan lebih segar bahu ini, akan bebas dari kolesterol insyaallah. Alhamdulillah, nafas segar, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah, gratis berangkat, alhamdulillah bisa bangun tegak, stretching. Ya Allah, kucing aja stretching, masa saya tidak stretching? Masya Allah. Ke kamar mandi, alhamdulillah ada airnya, ada pintunya. Berapa banyak penderitaan kamar mandi tidak ada pintu, benar? Pas nutup pintu, alhamdulillah ada kuncinya. Saudara udah tahu bagaimana rasanya di toilet nggak ada kunci? Tidak stabil kita deh. Astagfirullah. Bisa sambil sikut, nyender kaki sebelah, lihat gayung, alhamdulillah. Saudara sudah pernah ke toilet tanpa gayung? Oh, mau teriak malu ya nggak? Oh, masya Allah. Pilih, mendingan mandi air hangat atau air dingin? Air sedang katanya. Kalau air hangat, manasinnya makan biaya, listrik lumayan manasin, kompor manasin juga. Yalah, kalau ada boleh air hangat, kalau nggak ada dingin saja. Tapi dingin namanya juga air dingin. Coba di otaknya, di mindsetnya, Allah kan ngasih otak ke kita. Alhamdulillah ada air dingin ya Rob. Hasil penelitian
Air dingin ini menyegarkan, mood jadi fresh, stres depresi bisa hilang, daya tahan tubuh meningkat, sel-sel darah putih akan semakin memperbaiki di imunitasnya. Bismillah ya Allah, alhamdulillah seger ya Allah, terima kasih. Kenapa nggak begitu? Yang tiris, yang rematik ya. Kenapa harus begitu kan? Kenapa harus nyebut rematik? Diijabah tahu. Alhamdulillah. Hari ini saya lebih segar, lebih kuat, lebih fresh, lebih bahagia dengan izin-Mu ya Allah. Enak kan? Saya akan jadi pemaaf. Saya ingin menyapa orang dengan baik. Saya ingin nyenengin orang sebanyak mungkin. Semuanya dengan pertolongan-Mu ya Rabb. Beda hadirin, itu teh syukur. Banyak masalah bisa hidup teh. Pusing jadi suami teh. Apalagi anak 3 lagi, aduh riut. Siapa yang bikin anak ini? Sudahlah, jangan begitu. Syukur ala kulli hal. Dan yang terakhir, kita bakal diuji dengan ya ujian-ujian hidup ini, tapi bisyain. Coba dibaca. Tolong dibacakan Al-Baqarah 155. Di mana? Maaf ya. Tolong Hamim. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 155 dan 156. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Itu ayat selanjutnya ya. Mereka itulah yang akan mendapatkan keberkahan yang besar, ampunan Allah, curahan kasih sayang, dan merekalah yang diharapkan mendapat petunjuk. Jadi sudah pasti diuji. Tahu ujian yang pertama apa? Pokoknya ujian hidup ini pasti kecil dibanding dengan nikmat yang ada. Itu harus kita sadari. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Yang pertama adalah ujian hidup itu justru kekhawatiran, kecemasan, takut, berbagai jenis. Itu jadi yang ujian pertama kita itu adalah sesuatu yang non fisik. Takut menghadapi penyakit, takut suami gimana, takut istri gimana, takut. Nah ini ujian baru tentang lapar, harta, jiwa, buah-buahan. Wabasyiri sobirin, dan berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu, kena musibah, dia tidak kemana-mana, hatinya
pikirannya, lisannya, ini kami semua milik Allah. Tidak ada merasa memiliki. Semuanya milik Allah. Suami milik Allah, anak milik Allah. Semakin kuat merasa memiliki, semakin menderita. Awal dari ketidaksabaran adalah merasa memiliki, padahal milik Allah sepenuhnya, dan kembali kepada Allah. Jadi orang itu sulit sabar ketika merasa memilikinya kuat. Harusnya merasa tertitipi. Nanti akan ada saat wakaf. Siapa yang paling ringan untuk berwakaf atau bersedekah? Yang yakin uang ini titipan Allah. Yang ini uang saya, itu lebih berat. Allah menitipkan uang untuk dinafkahkan, insya Allah sebagian. Tidak usah seluruhnya, nanti DKM yang ngongkosin kurang enak juga ya. Sebagian saja, maksudnya sebagian besar. Sing sabar hadirin. Sabar itu menahan diri, sabar itu mengendalikan diri. Orang sabar pasti ditolong Allah. Innallaha ma'as sabirin. Orang sabar, wasta'inu bis-sabri was-salah. Tenanglah, semua ujian sudah diukur oleh Allah. Semua ujian pasti membawa kebaikan bagi orang yang beriman kalau sabar. Semua ujian ada akhirnya. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Semuanya ujian. Punya anak ujian, punya suami, punya istri ujian. Kelebihannya disyukuri, lulus. Kekurangannya disabari, dibantu diperbaiki semampu kita, itu pun bagian pahala. Bersabarlah menghadapi hidup ini. Tidak usah mendagangkan penderitaan. Sebagai penutup hadirin, ini kepada seluruh masyarakat yang suka menyebarkan berita apapun, saya berharap bijaksanalah di dalam pemberitaan kepada keluarga Kang Emil Eril ini ya. Jangan segala diberitakan yang tidak ada manfaatnya hanya demi meningkatkan rating, meningkatkan followers, meningkatkan subscriber, hanya untuk meningkatkan like, sehingga semua digali yang tidak perlu. Empatilah kepada keluarganya. Jangan, maaf ya, jangan mencari keuntungan di balik penderitaan, kesulitan, kepedihan orang. Sangat tidak bagus, tidak punya adab yang baik. Adab dalam Islam itu harus dijaga, kehormatan keluarganya. Bahkan kalaupun kita bertemu dengan seseorang yang wafat, kita tidak boleh bercerita kecuali yang baik-baik saja. Suka sedih melihat pemberitaan yang tidak perlu hanya karena ingin ada berita, lalu segala digali, dicari. Jangan sampai mengundang bencana bagi para penulisnya sendiri. Allah tahu siapa yang mengeruk keuntungan dengan ujian penderitaan orang lain. Nauzubillah, jangan sampai nanti akan jadi musibah bagi orang yang menulis dan menyebarkan yang tidak perlu. Sekedar saran itu. Terima kasih sahabatku yang baik. Hidup ini ujian, dan yang sukses adalah ahsanu amalan. Tetaplah jaga hati, usahakan tetap berusaha semakin bersih, dan jadikan kejadian apapun jadi amal soleh kita. Itulah
orang-orang yang lulus menghadapi ujian ini. Semoga kita termasuk yang lulus, amin. Alhamdulillah rekan-rekan, saya mohon maaf ini kepanjangan. Kita akan sorban infak. Ini untuk dirinya sendiri. Berinfaklah dengan keyakinan Allah Maha menatap, Maha melihat, dan Allah menjanjikan yang terbaik bagi yang ikhlas. Mari kita baca Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala Maha dekat. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Jika hamba-hamba bertanya kepadamu wahai Allah, wahai Muhammad tentang aku, katakanlah aku adalah dekat. Ujibu da'wat da'i idza da'an. Aku kabulkan orang-orang yang berdoa apabila berdoa. Maka falyastajibu li falyu'minu bi, maka patuhi apa yang Allah perintahkan dan yakin segala janji jaminan Allah
agar senantiasa dalam kebenaran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, ya Sami, ya Bashir, ya Qarib, ya Syahid, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Allah. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahirin waj'alna min ibadika sholihin. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut ya Allah, wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni kami ya Rabb, sebusuk apapun, sekelam apapun hidup kami, senista apapun aib dan dosa kami, ampuni segala kemusyrikan kami ya Allah, segala kemunafikan, kesombongan kami, kedengkian, aduh ya Allah, astagfirullah ya Rabb. Ampuni semua kedurhakaan kami kepada orang tua, Engkau menyaksikan apapun yang kami lakukan kepada ibu bapak. Ampuni dan sayangi orang tua kami ya Allah, sayangi keduanya ya Rabb, sebagaimana Engkau saksikan menyayangi kami di waktu kecil. Ampuni dan sayangi guru-guru kami. Hamba yang menjadi jalan ilmu darimu sehingga kami mengenalmu. Muliakan guru-guru kami ya Allah, keluarganya, keturunannya. Ampuni dan sayangi hamba-hambamu yang berbuat baik kepada kami ya Rabb. Engkau menyaksikan segalanya, balas dengan sempurna. Ya Allah, ampuni hamba-hambamu yang pernah menyakiti kami. Mereka hamba-Mu jua. Ampuni hamba-hamba-Mu yang pernah kami sakiti. Bukakan hatinya agar bisa memaafkan. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni dan bimbing para pemimpin kami. Jadikan para pemimpin yang adil, yang amanah,
yang dapat membimbing umat di jalan-Mu ya Rabb. Engkau lah yang membulak-balik setiap hati. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Ya Allah, jadikan saat ini saat ijabah doa. Engkau maha dekat, Engkau maha mendengar. Engkau menjanjikan ijabahnya doa. Kabulkan doa kami ini ya Arhamar Rahimin. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas sami'ul alim. Amin. Hadirin bagi yang masih ingin doa, doalah masing-masing. Amin ya Rabb. Ya, Allah maha mendengar, pasti didengar oleh Allah. Doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir. Doakan keluarga Kang Emil hadirin. Amin ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, karuniakan kepada kami istiqomah. Allahumma rizukna istiqomah. Jangan cabut nikmat iman ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga yang sedang sakit disembuhkan Allah, yang punya hutang dilunasi oleh Allah, yang merindukan pendamping dimudahkan jodoh yang baik, yang belum punya keturunan diberikan keturunan terbaik. Semoga Allah undang ke Baitullah dan Allah muliakan dengan husnul khotimah. Terima kasih hadirin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.